Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di NLP ada yang namanya NLP presupposition atau asumsi. Jadi, the branch of linguistics known as pragmatic presupposition is an implicit assumption about the word or background belief relating to an utterance whose truth is taken for granted in discourse. Jadi intinya presupposition ini lebih ke arah asumsi yang memang sudah diyakini secara benar tanpa perlu digali lebih banyak lagi. Oke. Nah, ketika ada orang yang bilang Jane no longer writes fiction. Jane nggak lagi nulis tulisan fiksi. Berarti asumsinya gitu ya. Jen tuh pernah one day entah kapan di masa lalu dia pernah menulis fiksi. Sekarang enggak lagi gitu. Nah, terus yang kedua misalnya, have you stopped eating meat? Apakah kamu udah makan daging gitu kan? Udah berhenti makan dagingnya? Di presuppositionnya asumsinya adalah ketika kita nanya seperti ini, apakah kamu udah berhenti makan dagingnya? Kita tahu bahwa dia yang kita ajak ngobrol ini beberapa waktu lalu atau beberapa lama atau pokoknya di masa lalu pernah seenggaknya sekali kita lihat dia makan daging. Kebayang? Have you talked to Hans? Pernah ngobrol sama Hans? Presuppositionnya berarti ada orang yang namanya Hans. Makanya aku nanya ke dia, kamu pernah ngobrol sama Hans? Karena aku tahu dia tahu ada orang yang namanya Hans. Aku tahu dia tahu dia pernah makan daging beberapa waktu lalu. Aku tahu dia tahu Jen pernah pernah nulis fiksi dan sekarang dia udah nggak nulis lagi. A presupposition must be mutually known. Harus diketahui keduanya atau diasumsikan sama speaker dan teman ngobrol. Gitu. Biar konteks obrolannya bisa sama. Jadi, fungsi dari asumsi ini atau presupposition ini presupposition presupposition atau asumsi ini lebih ke arah menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi tentang satu objek. Atau kita anggap aja A. Kayak contoh ini, berarti aku sama kamu kenal sama Jen. Dan aku sama kamu tahu, Jen dulu pernah nulis fiksi. Sekarang udah nggak lagi. Aku sama kamu tahu, kamu pernah makan daging. Makanya aku tanya, kamu masih makan daging atau kamu udah makan dagingnya? Yang ini, aku sama kamu tahu ada makhluk, ada manusia yang namanya Hans. Makanya aku nanya, kamu udah ngobrol sama Hans? Obrolannya pun bisa jadi kita udah sama-sama tahu ngobrolin apa. Jadi dengan dasar presuposisi, dengan dasar asumsi ini, kita menyamakan persepsi untuk bisa berangkat ke tempat yang sama tujuannya. Berangkat ke tujuan yang sama. Dari tempat yang relatif sama. Karena kalau sama banget, kita punya pengalaman pengetahuan dunia yang berbeda. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa, oh, kita kenal Hans. Makanya aku nanya sama kamu, kamu udah ngobrol sama Hans? Emang kamu ngobrolin apa sama Hans? Gitu kan.
Atau kamu udah ngobrol sama Han soal dia yang mau minjem baju kamu. Atau kamu dan objektif-objektif lain dan objek-objek lain yang itu tuh kita mutually understand, kita tahu bareng. Dan tujuan kita tuh berangkatnya sama. Meskipun dari tempat yang mungkin agak berbeda tapi relatif sama gitu. Nah, ini tujuannya adalah menyamakan persepsi. Karena ketika persepsi kita berbeda, misalnya gini. Menurut aku, Jane itu, aku nggak tahu kalau Jane nulis fiksi. Tapi kamu tahu. Di sini aku tahu Jane nulis fiksi. Kamu taunya Jane nulis novel. Gitu. Nah, ketika kita punya pandangan yang berbeda seperti ini bikin dunia kita nggak connect. Dan kita nggak punya tempat yang sama. Yang kita tahu Jen nulis, yang aku tahu Jen nulis fiksi, kamu taunya Jen nulis novel. Nanti kita bakal saling nanya, emang iya ya Jen nulis novel? Setahu aku dia fiksi deh. Emang? Nah, tapi kalau misalnya kita sama-sama punya satu persepsi bahwa Jen tuh nulis fiksi loh. Oh iya bener, dia udah nulis dan gue udah baca. Iya baca yang mana loh? Nah, dari situ tuh setelah kita punya persepsi yang sama terhadap satu objek, barulah di situ bahasa komunikasi kita bisa nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena kita tidak menyamakan persepsi tentang satu objek yang memang jadi bahan obrolannya. Itu makanya kebanyakan ngobrolnya nggak nyambung. Begitupun di otak. Begitupun di otak. Ketika misalnya ada momen di mana ada part A sama part B, misalnya part A pengen kerja, part B pengen ngaso, gitu kan. Dua-duanya ini bagian dari kita. Nah, ketika part A pengen kerja dan part B pengen ngaso, mereka tidak sama persepsinya terhadap apa yang harus dikerjain sekarang. Kayaknya kadang kita di dalam berantem. Jadi aku tuh harus kerja dulu, harus ngaso dulu sih. Kerja dulu lah, besok deadline. Ngaso dulu lah, dari tadi kerja mulu gitu kan. Nah, itu berantem di dalam loh. Asumsi-asumsi NLP yang nanti bakal aku share beberapa dalam beberapa video ke depan nanti, ini perlu kita samain dulu persepsinya biar nanti kita bisa berangkat dari tempat yang relatif sama ke tujuan yang sama dan memahami satu kalimat dengan satu persepsi. Gitu loh guys. Kebayang nggak? Oke. Apa yang kamu pahamin, kamu boleh tulis di komen atau yang mau kamu tanyain juga boleh. Kita ngobrol lebih banyak di sana, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.